masuk ke dalam materi, saya akan membahas daftar materi yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama ada pasal yang mengatur HKI, yang kedua cara mengurus hak cipta, yang ketiga hukuman atas pelanggaran hak cipta. Oke, sebelum kami membahas seluruh materi tersebut, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu HKI. HKI adalah hak atas kekayaan intelektual, yaitu hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. HKI ini ada beberapa macam, salah satunya yaitu hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang pengetahuan, sastra, dan seni. Selanjutnya yaitu ada pasal yang mengatur HKI. Pasal-pasal yang mengatur HKI. Nah, di Indonesia, undang-undang mengenai hak cipta mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Yang pertama, Pasal 1 Angka 1. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua ada pasal 18. Ciptaan buku atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu atau musik tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus atau pengalihan tanpa batas waktu. Hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun. Nah, yang ketiga ada pasal 36. Kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat cipta. Syarat mengurus hak cipta. Syarat yang pertama, mengisi formulir pendaftaran ciptaan yang telah disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3. Lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas materai 6.000. Syarat yang kedua, surat permohonan pendaftar ciptaan mencantumkan beberapa data sebagai berikut. Pertama, nama kewarganegaraan dan alamat pencipta. Kedua, nama kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta meliputi nama kewarganegaraan, alamat kuasa, jenis, dan judul ciptaan. Ketiga, tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali. 4. Uraian ciptaan atau rangkap 3. Syarat yang ketiga, surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan. Syarat yang keempat, melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP atau paspor. Syarat yang kelima, apabila pemohon badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akte pendiri badan hukum tersebut. Syarat yang keenam, melampirkan surat kuasa, bila mana pemohon tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut. Syarat yang ketujuh, apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia, maka untuk keperluan pemohon pendaftaran penciptaan, ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah Republik Indonesia. Syarat yang kedelapan, apabila pemohon pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seseorang atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon baru ditulis semuanya dengan menetapkan satu alamat pemohon. Syarat yang ke-9, apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan agar melampirkan bukti pemindahan hak. Syarat yang ke-10, melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarnya atau penggantiannya. Yang ketiga, ada alternatif cara mengurus hak cipta. Bagaimana sih cara mengurus hak cipta? Nah, di sini kita akan membahas terdapat dua alternatif cara mengurus hak cipta, yaitu yang pertama, cara mengurus hak cipta dengan mendaftar di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Datang langsung ke kantor wilayah Kemenkumham dengan membawa dokumen persyaratan. Yang kedua, cara mengurus hak cipta
dengan mendaftar secara online melalui laman https://ehakcipta.dgip.go.id. Adapun cara mengurus hak cipta secara online dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Masuk ke situs hakcipta.dgip.go.id. 2. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. 3. Login menggunakan username yang telah diberikan. 4. Pilih menu pengajuan pencatatan digital. 5. Mengisi seluruh formulir yang tersedia. 6. Mengunggah dokumen persyaratan yang dibutuhkan. 7. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran hak cipta. 8. Proses pemeriksaan dokumen persyaratan formal. 9. Proses verifikasi. 10. Pendaftaran hak cipta disetujui. 11. Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon. Hukuman atas pelanggaran hak cipta. Menurut pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta, bagi mereka yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar hak cipta orang lain, dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 bulan dan denda paling sedikit 1 juta rupiah, atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selain itu, beberapa sanksi lainnya adalah menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah.